Sambil menunggu talim kita. Berdoa kita luruskan niat ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asolihi wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina. Pak khususan lilarwi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amit 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibat da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina sakatil maut wa najatan minan nari wa lafan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini talim kita bahas masih kelompok memahami mazhab ya. Kalau dihitung dengan bab 3 secara runut, hal yang akan kita kupas adalah hal jodoh dan pernikahan. Nah, nih pasti jomblo ke jomblo aja nih. Nah, gini itu ya. Nah, kita bahas saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada tokoh idola junjungan kita umat Islam Nabi besar Muhammad SAW.
kepada ahlul bait, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya, sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'hud, wassalatu wassalamu li aisyari hayati wujud. Wa ashabil ajam milikul mawjud salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahimu ayat wa tutahulana biha nurjanat wa nurunai wa nurjari ila wajikal karim wala alihi wa sahbihi wa salim subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi sari wa yasir amri wa quddatam lisani yafqahu qawli ya Allah ya Rabb. Lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku agar mereka memahami perkataanku. Iwan ya ma'a rahimakumullah yang sama-sama andung takjimi yang dimuliakan Allah. Wajali wajiro min ali robana ablina min ladunka aroma wa ilana min abrina rasada robana ladrika qulubana bada ilhaitana wa ablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Amma badu. Kita bahas perkara jodoh. Jodoh lagi. Jodoh itu enggak istri aja ya. Dapat kerja, dapat jabatan, jodoh juga loh, ya. Nah, semuanya jodoh itu. Tapi kita bahas dari iktibar yang paling sering kita maknakan secara biasa, perempuan. Kalau laki-laki ke perempuan, kalau perempuan ke laki-laki. Kita pahami dulu ya. Perempuan itu tetap memiliki watak perempuan. Untuk laki-laki nih. Ya. Pengennya itu perempuan apa Pak? Sifatnya paling dasar adalah dikasih sayang. Dia nggak pernah ngomong. Paling dasar adalah dikasih sayang. Itu wataknya. Misalnya suami punya banyak uang, inginnya diberi, walaupun dia banyak uang. Ya, betul kan? Wataknya gitu, bawaan dasarnya. Jadi dikasih aja. Ya. Jangan, kalau ngasih belanja itu nggak ngasih namanya Pak. Itu hak kewajiban. Betul nggak? Ya, Bapak-bapak kalau punya pacar ya, ini hak kewajiban saya sebagai pacar. Kamu saya kasih uang untuk biaya kuliah, itu nggak benar namanya. Karena dia belum ada walimah ya, belum diserahkan ke kita kan? Iya kan? Jadi kalau pacar dikasih duit namanya sodakoh bukan? Bukan. Sodakoh itu tidak ada maksud. Iya nih, supaya dia sayang namanya itu sodakoh itu Pak. Enggak ya, ada ikhlasnya gitu Pak. Nah. Jadi perkara wanita itu punya watak diberi adalah itu dibenarkan nggak? Wah, wataknya kayak gitu. Harus dia apa Pak? Diberi. Karena itu perempuan itu nggak pernah marah Pak, walaupun dicubit sampai hijau Pak. Tapi kalau dicubitnya melotot, kalau udah ada ikatan dicubit malah marah Pak. Kalau belum ada ikatan biasanya marah. Nggak marah. Jadi besok kalau pengen dapat perempuan, cubit-cubitin terus dia sampai hijau. Kemana ngajinya nih? Enggak, supaya jangan kaku Pak. Karena itu watak perempuan ya, yaitu dikasih. Apa? Dikasih. Bapak-bapak kalau sudah berkeluarga, coba jangan lupa Pak. Hadiah tahu nggak Pak hadiah? Perempuan itu watak gitu. Ya. Hadiah. Budaya hadiah itu di Indonesia nggak ada loh kalau sudah suami istri. Ini aneh ya. Nabi itu ya kalau pergi pasti bawa hadiah untuk istrinya. Ya humara ini oleh-oleh gitu ya. Nggak ada. Ya. Panek den. Gitu. Kok piti balanjo? Beda piti balanjo aja hadiah. Nah, watak perempuan itu yang perlu paling dasar adalah dikasih. Ya. Diberi jajan. Apa Pak? Diberi jajan. Nah. Itu kata Allah. Setiap orang tua menginginkan anaknya bahagia kan? Betul kan? Orang tua ikut bahagia ketika anaknya bahagia kan? Kodratinya begitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika anak bersedih, orang tua ikut sedih nggak Pak? Ikut. Oleh karena itu orang tua selalu membimbing anak-anaknya memilih sesuatu yang terbaik kan? Wajar. Ya kan? Nah. Orang tua berhak memilihkan jodoh untuk anaknya atau tidak?
timbul hukum. Itulah kita harus memahami fikih mazhab. Gimana Pak? Fikih mazhab. Islam kalau melanggar ini jadi masalah nanti. Ya. Orang tua berhak murni nggak memilihkan jodoh untuk anaknya. Ada hukumnya. Bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah. Ada saatnya dia wajib haknya penuh dari orang tua. Ada saatnya makruh, ada saatnya mubah. Ada saatnya tidak boleh sama sekali. Ini yang mesti kita pahami secara fikih mazhab. Sekarang pertanyaannya untuk ikhwan-ikhwan ini wajib, makruh, mubah atau diemin? Jawab. Nah, jangan suka. Susah kan? Beliau ini diwajibkan, hak orang lain yang menentukan, atau dia nyari sendiri, atau mubah, atau sunnah, atau makruh. Kita kan nggak tahu. Inilah kajinya. Begitu juga perkara jodoh kerja, rezeki. Ada saatnya anaknya wajib kita yang menentukan cari kerja. Duduk Pak. Ya. Betul kan? Nah. Ikhwan Yoyo ya. Ini wajib, sunnah, makruh. Untuk nikah dan kerja. Kan nggak tahu. Itu kan? Ngopi dulu Pak. Itu. Jadi Islam itu kan kafah Pak. Semuanya harus diatur kan? Iya kan? Itu gunanya ada guru, ada orang tua, ada kakak ya. Ada penasehat. Jadi orang tua berhak nggak memilihkan jodohnya mutlak terhadap anaknya. Ada caranya, ada ilmunya, itu jawabannya. Dalam masalah perjodohan, orang tua mendapatkan hak untuk memilih jodoh bagi anaknya. Mendapatkan hak. Kapan gitu kan? Namun pada faktanya sebagian pilihan orang tua tidak dikehendaki oleh anaknya. Faktanya kebanyakan gitu, hampir semuanya. Mak apa ndak boleh masuk. Apa amak dan kanikah, aden dan kanikah katanya no, bantak pula pak gayanya. Cilako tuh. Ada hak di orang tua. Jadi faktanya sebagian pilihan orang tua itu tidak dikehendaki oleh anaknya. Alasannya apa Pak? Ketidakcocokan atau karena ada calon lain yang menjadi pilihan anaknya. Salero awak, salero amak beda. Kan itu kan? Ya, ini rata-rata. Itu fakta umum. Gimana ngatur fikih? Gimana ngatur fikih jangan Syafi'i aja. Kan kemarin udah dibahas. Fikih itu boleh fikih pindah. Kalau situasinya pada fikih ini kurang kena, tahu ya itu. Ketika jodoh pilihan orang tua harus disetujui oleh seorang anak atas dasar menaati perintah orang tua, si anak mesti gimana? Tidak kena dosa. Kalau ditolak, tidak kena dosa. Itu fikih. Ya, itu fikih. Tapi Hanafi tidak begitu memahami. Syafi'i gitu. Ya. Jadi gini. Maka bisa saja kehidupan keluarganya bahagia. Ada boleh, ada enggak. Kan bisa aja bahagia, Pak. Karena bahagia itu proses. Betul kan? Bisa saja tidak bahagia. Betul kan? Atau bisa saja kehidupan rumah tangganya tidak bahagia apabila tidak ada kecocokan di antara keduanya. Dan tidak ada usaha untuk saling menerima dan memahami. Setuju nggak? Bapak-bapak kalau udah berumah tangga, ada unsur nasihat yang mesti bapak-bapak sampai mati itu menengahkan kedua belah orang tua yang diarahkan ke sesuatu. Ingat bukan ke orang tuanya ya. Itu makanya disebut ada apa? Ada kuah. Jadi kuah kunikahkan selesai. Tidak. Kuah itu sampai persoalan di rumah
Tangga ikatannya gitu. Kuah ini cikui ini, kuah ini kerjanya seumur hidup tuh. Itu kesalahannya. Di Islam itu kuah, bercakanya kuah. Ini bercakap kagak kuah ada nggak tahu itu persoalannya gitu. Nggak bisa itu. Siapa jadi kuah sih kau? Digaji dan kelama deh. Karjo sakit nikah selesai, bacakan nggak mau tahu. Kamu balik kalau assalamualaikum. Nah, tapi 100.000. Kacing kaha balik orang tuh nggak mau tahu. Ini tuh. Nggak baik itu Islam. Kalau udah disampaikan, sehendaknya ada perubahan ikut tanggung jawab. Nah, tambah susah ngaji fikih kona. Tapi tambah cerdas. Hak orang tua dalam penentuan jodoh menurut Islam. Tentunya perlu kebijaksanaan dari orang tua dan perlu adanya musyawarah dengan anak dalam penentuan jodoh. Jadi tidak langsung ada musyawarah. Lantas bagaimana Islam mengatur tentang masalah hak orang tua dalam menentukan jodoh? Apakah perjodohan orang tua wajib diikuti secara mutlak? Jawabannya tidak dan bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kita tembak ke Iwan. Iwan. Nah, tuh. Gimana? Iwan Iqbal? Tuh. Gimana? Iya kan? Wajib jawabannya. Apa? Wajib menentukan orang yang di luar daripada dirinya. Ada aturannya. Kalau sudah wajib, angke bandera. Betul enggak? Angke bandera. Iku bukan katuan doang. Kato fikih. Fikih iko ampe majab 4 orang santiang ko ala sepakat namanya jumhur ulama. Jadi besok kalau ada masuk berarti melanggar aturan Islam. Kaluan dari MA. Itu. Lalu saatnya wajib, saatnya makruh, saatnya mubah. Oh indah mangawinan orang teh. Hukum fikih saya enggak tahu. Parah beko mah. Hati-hati salah jadi kacau. Pertama-tama jelas harus dipahami secara fikih 4 macam. Hubungan pernikahan bukanlah hanya hubungan di antara 2 insan. Pahami, itu poin. Hubungan pernikahan bukan hanya hubungan 2 insan, tapi hubungan apa? 2 keluarga. Islam tuh. Kalau bapak-bapak pas nikah langsung keluar, nggak mau tahu dengan keluarga pihak laki-laki, maka bisa menyeret pernikahan itu tidak sah. Nggak bisa Pak. Hati Pak. Namun juga hubungan di antara 2 keluarga. Setuju nggak nih Pak, ajaran Islam hubungan pernikahan itu adalah hubungan 2 keluarga, bukan hubungan 2 insan. Setuju nggak nih? Setuju ya? Kadang-kala mesti ada agreement terbalik Pak. Udah mengurus apa gae den keluarga den. Nansina ambo mengurus keluarga apa. Udah jo ama udah. Harusnya begitu. Harusnya dibalik. Orang Minang, Pak. Ya. Apa? Adonan baik itu adonan indah. Indah bisa masuk kok. Nusmando. Pak, secara Islam aturannya. Jangan sampai seorang suami hanya peduli kepada istrinya namun sinis kepada keluarga istri. Ini kata Nabi loh.
Itu kata Nabi loh. Bahkan seharusnya nan sinis kok keluarga inyo dibela jo. Jangan sampai hanya istrinya yang cinta kepada suaminya, namun keluarga istrinya jahat kepada suaminya. Begitupun sebaliknya. Perlu untuk anak muda-muda enggak? Perlu kan? Ayo. Kalau nanti tua lah longsong dah bah. Repot kalau menerjang adat nak. Dalam pernikahan perempuan terbagi menjadi dua. Perempuan dulu. Pertama, ini anu nggak memaksa suruh jadi kuah ya, nggak ya? Ya nggak ya. Tapi ini perlu untuk kehidupan kita, ya. Karena Ikhwan yang jomblo-jomblo ini nggak tidur terus-menerus kan, betul kan? Pasti akan juga berkeluarga. Kalau tidur ya nggak akan berkeluarga pak, gitu. Kira-kira gitu ya. Dalam pernikahan perempuan terbagi menjadi dua. Pertama, perempuan mujabaroh. Apa itu? Dasar tuh. Perempuan mujabaroh adalah perempuan perawan yang berhak dipaksa menikah oleh orang tuanya. Sampai pak? Islam ngaturnya. Perawan tapi kena paksa harus nikah yang menentukannya orang tuanya. Namanya apa pak? Mujbaroh. Si anak acok mengurus nikah. Harus tahu kok. Perempuan itu ada dua. Ada perempuan yang mujbaroh. Perempuan perawan yang harus ditentukan pernikahannya oleh kedua orang tuanya. Mamanya gimana? Sepakat orang tuanya. Enggak mamanya yang nentukin. Setuju? Yang kedua, lah paham? Dan pertama hukumnya fikih. Sepakat tuh semua fikih. Ghairul mujbaroh. Perempuan janda yang tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya. Izin sih perempuan yang janda. Tabaling ndak zaman gini. Depan yang janda, enggak janda. Janda bebas pak memilih. Alah salah saya kaji ya, malih ndak serius ah. Kan ilmu kok ya kan. Pilihan siapa yang harus didahulukan? Islam. Ketika perempuan mujbaroh memiliki calon suami pilihannya sendiri disebut sekufu. Kok perawan punya pilihan sekufu yang setara. Sekufu itu setara dengan dia. Ikut pacar den. Menurut ini sekufu setara aja den. Kan pilihan ini kak. Sementara di waktu yang sama orang tuanya juga memiliki sekufu. Acok terjadi enggak? Orang tua punya pilihan. Si perempuan punya pilihan. Gimana? Hendak ada majuan. Secara fikih mesti ba'ah. Cakap ujungnya berdua. Islam nggak begitu loh. Itu apa? Jangan-jangan gua nggak tahu doh. Kan susah tuh. Maka dalam masalah ini ulama sepakat jumhur pendapat tentang pilihan siapakah yang harus didahulukan. Pertama, mengatakan bahwa pilihan orang tua lah yang didahulukan. Itu pertama, ya. Sedangkan pendapat yang kedua, pilihan anaknya. Enggak salah saya kaji kok. Baca kak berdua kok ulama sih baca kak. Nan ado suruh kak anaknya. Nan ado untuk pilihan orang tua. Mazhab saya beda pendapat. Apa lagi orang gak enak? Tuh. Pendapat kedua, pendapat yang mendahulukan pilihan anak didukung oleh Imam Subki dan ulama yang lainnya. Menurut Syekh Taqiyuddin, di sini gunanya kita berpikir secara Islam.
Karena Islam itu memerlukan akal sehat. Setuju nggak? Ya. Jadi nggak saklek tuh ya. Ini nggak saklek ya. Kayak gini. Menurut Syekh Taqiyuddin Muthalab Ulin Nuha juz 5 halaman 10. Tidak seharusnya orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Titik. Ya. Itu ulama yang sepakat ya untuk nyari itu hak yang bersangkutan. Jika anak menolak perjodohan dari orang tua maka tidak termasuk ukukul walidain. Kalau dia tetap orang tuanya memaksa, maka si anak tidak terkena durhaka kepada orang tua. Boleh langgar? Duduk apa? Boleh. Namanya ukukul walidain. Itu fikihnya. Itu sebagian ulama. Nah, itu sebabnya syarat bagi wali mujbir. Wali yang akan menentukan pernikahan. Berkenaan dengan hak orang tua dalam menjodohkan anaknya. Fikih menjelaskan bahwa kebolehan orang tua wali mujbir memaksa anak gadis untuk dijodohkan dengan seseorang memiliki beberapa syarat. Gini. Kalau orang tua memaksa juga harus dengan pilihan orang tuanya, ada beberapa syarat. Paham sampai sini? Paham nggak? Syarat ini sampaikan. Ini syarat Islam, ini syaratnya. 1. Pertama, orang tua tidak ada permusuhan yang nyata di antara anak gadis dan calon suami. Itu syarat pertama. Yang kedua, tidak ada permusuhan yang nyata di antara anak gadis dengan walinya. Yang ketiga, calon suami harus sekufu dan mampu membayar mas kawin yang dicarikan suaminya. Walaupun dia udah punya calon. Boleh masuk, memaksa. Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi dan anak gadisnya tidak rela dan tidak menyetujui, maka pernikahannya tidak sah. Batal. Kalau kamu dipaksa nikah sama wali mujbir, ya, cari orang itu tidak cukup syarat yang 3 tadi, maka kalau dikawinkan juga hukumnya tidak sah. Paham? Ada pertanyaan apa ini? Enggak ya? Enggak ya? Kalau enggak jelas, maka hukum nikah itu ada lembaganya. Ya. Jangan sembarangan ya. Selain 3 syarat tersebut, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi dan tidak sampai berkonsekuensi batal apabila ditinggalkan. Ya. Hanya saja wali berdosa apabila mengabulkan syarat tersebut. Syarat-syarat itu adalah pertama, pembayaran mas kawin harus kontan. Harus kontan. Kedua, besarnya mas kawin sesuai mahar mithril. Terima dulu. Ketiga, mas kawin menggunakan mata uang yang berlaku saat itu. Fikih al-Majhib al-Arba'ah Maktabah Syamilah juz 4 halaman 24. Fikihnya itu. Jadi ini lebih dalam lagi. Ya, ini jarang terjadi memang ya. Tapi Anda mesti menyampaikannya. Hal ini merupakan pemikiran dari beberapa ulama seperti umumnya pada mazhab Syafi'iyah yang kita anut sebagian besar di Indonesia. Ulama lain ada yang memiliki pemikiran semua perempuan, ya, janda kena juga, ya, baik yang perawan maupun janda tidak boleh dipaksa oleh walinya untuk menikah kecuali atas kehendak dan izin dari perempuan itu. Jadi Bapak, ini umpama ya yang belum nikah aja. Iwan, ambo setuju dicarian, maka kita kena amanah untuk mencarikannya. Setuju? Nah. Buka bro.